ya Tuhan, selamat bergabung di ibadah online hari ini. Memasuki minggu ketiga bulan Oktober ini, saya akan menyampaikan Hope News minggu ini. Yang pertama, kami terus menghimbau setiap jemaat untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku agar mencegah penyebaran virus corona. Untuk itu, ibadah pada bulan Oktober ini masih diadakan secara online melalui channel YouTube Pengharapan Allah Salatiga. Yang kedua, untuk informasi seputar gereja dan care, jemaat dapat menghubungi nomor berikut ini. Jika ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun rindu untuk bersaksi, jemaat juga dapat menghubungi nomor berikut ini. Yang ketiga, tidak terasa ya, tahun ini Gereja Pengharapan Allah Salatiga berulang tahun yang ke-17. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah HUTGPA Salatiga yang ke-17 tahun dengan tema Kau Dahsyat. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober melalui channel YouTube Pengharapan Allah Salatiga. Sekian Hope News minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kabar luar biasa, amin. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kita semua ada dalam berkat dan perlindungan kasih Tuhan yang luar biasa baik. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita rindu berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang sudah kami terima selama 1 minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami rindu bersyukur, kami rindu beribadah, kami rindu meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan inilah hati kami yang rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh diubahkan akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, Kau yang membuka hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita rindu memuji Tuhan, Tuhanku hebat.
kami Tuhan. Haleluya. Mari kita rindu menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita rindu menyembah Tuhan kita yang luar biasa hebat, yang menjadikan kita lebih dan lebih dari pemenang, yang menjamin setiap masa depan kita sungguh baik dan indah. Haleluya Yesus. Kami mau rindu terus Tuhan berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus God. Dalam hadirat-Mu, yes Lord, ku rasa seluruh jiwa
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Saya percaya kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa buat Bapak Ibu dan Saudara. Mari saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesetiaan kebaikan Tuhan. Jikalau pada kesempatan saat ini kami bisa akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya ini adalah satu berkat yang luar biasa buat kami. Biarlah kami dikuatkan, kami dibangun imannya, sehingga bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman ini, biarlah hamba bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan Kau berbicara atas kami semua yang di sini. Terima kasih, kami serahkan di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang saya kasih judul, Siapa Dia Bagimu. Kita akan buka bersama dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, cara pandang. Cara pandang itu sangat berpengaruh di kehidupan manusia. Kenapa? Karena cara pandang itu mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Contohnya, saya punya pengalaman tentang cara pandang. Saya dulu punya teman yang kebetulan rekan pelayanan saya. Kami sama-sama pelayan di dalam tim mimbar. Karena pelayanan kami dalam tim yang sama, maka hubungan saya dengan teman saya ini sangat dekat sekali. Sangat akrab sekali. Tapi pada suatu saat, saya melamar pekerjaan di perusahaan teman saya ini. Ya, puji Tuhan saya diterima. Dan bos saya adalah teman saya sendiri ini. Nah, karena saya sudah menjadi anak buah teman saya ini, maka sikap saya pun berbeda. Dulu sebelum saya bekerja dengan dia, cara pandang saya memandang dia adalah teman dan rekan pelayanan saya. Maka saya bisa akrab sebagai seorang teman. Tapi setelah saya bekerja dengan dia, saya memandang dia adalah bos saya. Saya memandang dia adalah pimpinan saya. Maka saya menjaga sikap saya, cara berkata saya, tutur kata saya, dan saya lebih menghormati dia. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan saya. Sekalipun kami pelayanan dalam satu pelayanan yang sama, tetapi saya selalu memandang dia sebagai bos saya. Saya menjaga semuanya itu sebagai hubungan yang baik antara kami berdua. Nah, dari contoh ini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa cara pandang itu berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap sikap kita, dan juga terhadap apa yang akan kita terima. Nah sekarang, bagaimana cara pandangmu terhadap Tuhan Yesus dalam hidupmu? Ya, karena cara pandang kita terhadap Tuhan Yesus ini sangat penting sekali. Itu akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita, khususnya secara kerohanian kita. Dan juga apa yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Ya, ada banyak macam orang memandang Tuhan Yesus. Berbagai macam. Tapi saat ini saya coba menyimpulkan tiga hal besar yang sering menjadi pandangan manusia terhadap Tuhan Yesus. Nah, apakah itu? Mari kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, memandang Tuhan Yesus sebagai simbol dalam agama. Ada orang-orang yang memandang Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah simbol dalam sebuah agama. Ya, bahkan firman Tuhan sendiri pun menyatakan dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, jadi ada orang-orang yang memandang Tuhan Yesus itu hanya sebagai sebuah simbol dari sebuah agama, sebuah
perintah manusia. Ya, karena kita tahu agama ini kan dibangun dan dibentuk oleh manusia. Makanya ada yang memandang bahwa Tuhan Yesus itu adalah mungkin Allah, mungkin Bapa, mungkin Tuhan, mungkin pemimpin dari sebuah agama. Ya, kalau yang berkaitan ya agama Kristen atau Katolik. Nah, kalau mungkin kita hari ini memandang itu hanya sebagai sebuah simbol dari sebuah agama, itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Kalau kita hanya memandang itu sebagai simbol, tentu kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang berpandangan Tuhan sebagai simbol hanya melihat Tuhan Yesus karena dia hanya mengerti. Dia tahu tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mendalami. Tidak membangun hubungan. Karena hanya sebatas saya tahu dan saya mengerti. Apakah Tuhan Yesus mau seperti ini? Mari kita buka dalam Matius 15 ayat 89. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini jelas Tuhan sangat sedih kalau kita memandang Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah simbol agama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa bekerja dengan maksimal kepada mereka-mereka atau mungkin kita yang masih berpandangan Tuhan hanya sebagai sebuah simbol. Karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Ya. Dan ini kalau kita masih mempertahankan pandangan seperti ini sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena akan memudahkan untuk iblis mengombang-ambingkan kehidupan kita. Ya. Akan memudahkan untuk hal-hal duniawi, arus-arus duniawi, kedagingan-kedagingan itu untuk menggoyahkan iman kita. Karena kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pada saat ada pencobaan, pada saat ada masalah, karena hubungan yang tidak dekat, pondasi yang tidak kuat, maka pondasi ini akan goyah. Dan kita akan jatuh dalam pencobaan, dalam permasalahan. Tuhan sendiri juga sudah mengingatkan tentang biji yang ditabur di tanah apa, itu menentukan. Ya kan? Seperti tertulis dalam Lukas 8:12, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, orang-orang yang hanya menempatkan sebagai simbol dari agama, tidak memperkuat imannya. Maka saat firman kebenaran Tuhan Yesus datang, karena mereka tidak mendengarkan, maka iblis mudah untuk mengambil firman itu. Sehingga akhirnya mudah untuk dilemahkan. Nah, apakah kita mau seperti itu? Jikalau hari ini pandangan kita terhadap Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah simbol dari sebuah agama, saya hanya mau mengajak Anda, bertobatlah. Jangan pandang Yesus hanya sebagai sebuah simbol dan sebuah agama. Karena Tuhan Yesus itu lebih daripada itu. Tuhan Yesus bisa hidup dalam kehidupan kita yang luar biasa. Itu pandangan yang pertama. Ada orang yang memandang yang kedua, yaitu memandang Tuhan Yesus sebagai hukum yang harus ditaati. Ya. Orang-orang yang memandang dalam pandangan kedua ini, itu menempatkan Tuhan Yesus itu posisi yang sangat tinggi sekali. Di mana dia melihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah yang terutama dan yang harus mereka kerjakan. Yang harus mereka laksanakan. Karena itu bentuk dari mereka mentaati Tuhan. Ya. Contohnya kita bisa lihat dari para ahli Taurat.
yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Kita tahu kan, orang Farisi dan orang Saduki ini begitu sangat mengutamakan hukum Taurat. Mereka mengerjakan apa yang dituliskan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Tapi mereka juga akan melawan, menghukum, bahkan menghakimi mereka yang tidak sepaham seperti pandangan mereka terhadap hukum Taurat. Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengkritik para orang Farisi dan orang Saduki, atau yang lebih dikenal dengan ahli Taurat. Seperti dalam Matius 23:13, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Di sini Tuhan Yesus jelas tidak setuju dengan cara pandang orang Farisi atau para ahli-ahli Taurat ini dalam menyingkapi hukum Taurat. Nah, apakah kita mungkin punya pandangan yang sama seperti ahli Taurat ini, di mana kita menempatkan Tuhan itu seperti sebuah hukum yang luar biasa, ya. Tuhan begitu sangat tinggi sekali, holy sekali, tidak terjangkau, dan kita merasa bahwa hukum-hukum atau perintah-perintah ini kalau kita bisa kerjakan, maka kita sudah benar di mata Tuhan. Maka kalau orang-orang yang berpandangan seperti ini, ya, mereka akan merasa happy, merasa benar kalau mereka tidak melanggar norma-norma dalam hukum agama. Tapi celakanya, kalau mereka mungkin melakukan sebuah kesalahan dan mungkin ada masalah dari konsekuensi perbuatan mereka, mereka merasa bahwa aku ini dihukum Tuhan, aku ini sedang dibuat Tuhan menderita karena kesalahanku. Saudara, Bapak Ibu dan Saudara, saya perlu perjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya menderita. Tuhan mau umatnya bahagia. Maka Tuhan pun juga tidak akan menghukum. Memang pada akhirnya nanti ada hukuman bagi orang-orang yang bebal, yang pada akhirnya akan dihukum bersama dengan iblis. Tapi untuk saat ini Tuhan selalu mengasihi kita. Tapi kalau orang yang berpandangan seperti ini, dia akan merasa bahwa apa yang salah dari hidup dia, kesalahan yang jadi hidup dia adalah sebagai hukuman Tuhan. Dan ini kan yang kacau kan? Ini pandangan yang salah. Ya. Seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan senang kalau kita takut akan Tuhan. Betul, kita harus takut akan Tuhan. Tetapi dasar kita takut akan Tuhan ini loh, yang betul itu apa? Yang betul, kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Jangan dasar ketakutanmu karena kewajiban kamu menjalankan hukum agama. Ini contoh ya, contoh bagaimana kalau kita mendasarkan setiap perilaku kerohanian kita karena hukum agama. Contoh begini. Hari Minggu saya datang gereja, saya tidak telat. Saya tidak pernah absen setiap minggu ke gereja. Oh, bagus, itu betul. Dan kita merasa bahwa itu sudah betul. Nah, tapi pada saat ibadah, ternyata mungkin kita malah tidak fokus sama ibadahnya. Kita sibuk dengan main handphone. Kita sibuk memikirkan hal yang bukan sesuai dengan apa yang disampaikan ibadah itu. Kemudian kita jadi ngantuk. Kita jadi tidak bersemangat dan bergerak di ibadah. Tapi bagi kita sudah betul. Kenapa? Karena hari Minggu saya bergereja.
Apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu yang Tuhan mau? Datang ke gereja setiap hari Minggu, tidak telat. Pokoknya ketok di gereja. Tidak kan? Tuhan mau bukan hanya kita datang ke gereja tidak telat, tidak lupa. Tapi Tuhan mau bahwa kita menghidupi ibadah itu. Kita mendapatkan berkat dari ibadah itu. Dan tentunya dasar supaya kita bisa mengerjakan semua itu adalah apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah coba, apakah kita hari ini punya pandangan seperti ini? Menempatkan Tuhan sebagai hukum yang harus kita taati. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalannya, ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Tuhan memang memberi kita peraturan. Tuhan memang memberi kita perintahnya. Kenapa Tuhan memberi peraturan dan perintahnya? Karena Tuhan mau kita berada pada jalan yang benar. Karena pada saat kita berada di jalan yang benar, maka kita bisa lepas dari maut. Hidup kita akan beruntung. Dan terus tadi. Ya. Itu yang Tuhan mau. Tapi hari ini jangan sampai kita terjebak pada konsep yang salah terhadap bagaimana kita memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih dari sebuah peraturan hukum. Tuhan mau, Tuhan Yesus itu hidup. Tapi kalau kita memandang Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah hukum, maka kita merasakan ada batas antara kita dengan Tuhan Yesus. Ya seperti tadi orang Farisi dan orang Saduki. Maka kita bisa lihat sendiri, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus kan ingin membetulkan itu kan. Tuhan Yesus ingin memulihkan itu kan. Kita bisa lihat, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, bait Allah terbelah jadi dua. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus mau memulihkan hubungan yang awalnya begitu sangat jauh sekali antara manusia dengan Allah. Dan itu dibatasi oleh namanya hukum. Tuhan Yesus menggantikannya dengan hukum cinta kasih. Karena Tuhan Yesus mau Allah dan manusia itu dekat kembali. Karena itu memang awal tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau hari ini kita masih punya pandangan seperti ini yang akan membuat kita terjebak. Ayo coba evaluasi. Kalau hari ini pandangan kita masih seperti ini terhadap kita memandang Tuhan Yesus. Yuk, kita rubah. Menjadi pandangan seperti apa sih? Inilah yang ketiga. Memandang Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang penuh kasih. Nah, pandangan yang ketiga inilah yang Tuhan mau. Kita bisa lihat, sewaktu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Tuhan disukakan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita coba baca dalam Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini jelas sekali bahwa itu yang Tuhan mau. Supaya kita memandang Tuhan Yesus itu ada juru selamat yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Ya. Bukan hanya sebuah simbol dari sebuah agama, bukan sebuah hukum saja yang harus kita taati. Tapi Tuhan Yesus mau hidup dalam kehidupan kita. Karena kita merasakan berkat yang luar biasa dari kasih-Nya, kebaikannya. Kita tahu sendiri, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia bukan hanya memberi sebuah pengajaran saja tentang hukum cinta kasih. Tapi dia kan memberi contoh kan. Contoh yang nyata. Supaya manusia merasakan betapa besarnya kasih Tuhan.
Dia menebus dosa manusia. Dia menunjukkan contohnya, bukti nyatanya. Di sini kita sudah melihat dengan jelas bahwa Tuhan mau apa yang dikerjakan dia, hidup dia, itu berdampak dalam kehidupan kita. Merasakan luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dalam Roma 5:15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu karena Adam kita jatuh dalam kuasa maut. Tapi Tuhan Yesus hadir dan datang memberi dampak dalam kehidupan kita dengan kasih-Nya, menyelamatkan kita. Sehingga karena Yesus Kristus kita lepas dari maut. Maka kalau orang-orang yang berpandangan bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kasih, pasti merasakan hal ini. Merasakan apa saja sih? Yang pertama, dia akan merasa diampuni. Di mana bebas dan tidak lagi terikat akan dosa dan kesalahan, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dia. Ada rasa diampuni. Hidupku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Ini menjadi sebuah rasa yang menguatkan kita. Kemudian setelah rasa diampuni, kita akan memiliki rasa dikasihi. Apa sih rasa dikasihi? Yaitu merasa diberi kehidupan dan kesempatan yang baru untuk jadi lebih baik. Setelah merasa diampuni, pasti akan merasa dikasihi. Tuhan memberi kita kesempatan, kehidupan yang baru. Dulu kita manusia yang lama, tapi dosa kita sudah diampuni. Hari ini dikasih kesempatan yang baru untuk mengerjakan hidup yang baru. Dan setelah rasa dikasih, tentunya kita akan merasakan rasa yang ketiga, yaitu rasa aman. Rasa aman itu apa? Yaitu rasa damai sejahtera dan tidak takut. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita merasa bahwa setiap langkah kita pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang memelihara dan menjaga kehidupan kita. Rasa diampuni, rasa dikasihi, rasa aman ini yang akan membuat kita akan kuat menjalani hari-hari. Mungkin faktanya hari ini masih hari-hari yang susah, penuh jalan yang terjal. Tapi karena ada rasa ini yang berdampak pada kehidupan kita, maka kita bisa optimis menjalani dan kita bisa melewatinya karena kita yakin kasih Tuhan bersama kita. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Apa yang kita terima? Tentu setiap apa yang kita dapat hari ini, kita merasa itu karena kasih Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Orang-orang yang punya pandangan seperti ini, hidupnya pasti penuh dengan rasa syukur. Selalu melihat positif. Selalu yakin bahwa Tuhan pasti tolong saya. Apakah Anda berpandangan seperti itu? Apakah hari ini Anda memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan luar biasa lagi, luar biasa. Kalau hari ini Anda berpandangan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan memiliki sebuah gairah. Gairah apa? Gairah untuk menceritakan, menyatakan kepada mereka-mereka yang mungkin hari ini belum mengerti, belum mengenal akan Tuhan Yesus. Kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan kebaikan-Nya. Dan kita pengen orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, luar biasa bukan? Berkat itu bukan hanya hadir buat kita, tapi berkat itu hadir juga buat mereka yang lain. Bapak Ibu Saudara, milikilah pandangan yang ketiga ini. Ini loh pandangan yang Tuhan mau. Ini loh cara pandang yang Tuhan mau. Tuhan mau hari ini kita melihat Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Itu sebagai juru selamat yang penuh kasih kepada kita.
Karena Dia yang memberi kita kehidupan. Karena Dia yang memberikan kita kesempatan hari ini. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia Tuhan yang omnipresence. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia bukan ada hanya pada saat di gereja. Dia bukan hanya ada pada saat di tempat-tempat beragama. Dia itu ada saat ini. Mungkin kau sedang di kamar, Dia ada di kamarmu. Mungkin kau sedang naik motor, Dia bersamamu di motor. Mungkin kau sedang berjalan, Dia berada bersama dengan kau. Dia itu ada. Bahkan Dia sudah memberikan Roh Kudus, Roh penghibur itu hadir dalam hidup kita. Ini sudah memperjelas bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita memandang Tuhan Yesus dengan cara pandang yang benar ini, saya percaya Anda merasakan betapa luar biasanya, betapa hebatnya, betapa kuatnya kehadiran Tuhan, kasih Tuhan. Anda yang tahu jawabannya. Anda yang bisa menjawab cara pandang Anda. Saya hari ini hanya mengingatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa cara pandangmu yang hari ini kau pandang terhadap Tuhan Yesus? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, cara pandangmu ini penting. Karena cara pandangmu ini akan menentukan juga apa yang akan kau terima dari Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau mau menerima kasih yang besar, kalau hari ini engkau mau menerima kuasa yang dahsyat, kalau hari ini engkau mau menerima damai sejahtera, saya rasa mari pandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengar benar firman Tuhan. Siapa Dia bagimu? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab saat ini. Bagaimana engkau memandang Tuhan Yesus dalam kehidupan? Karena cara pandangmu ini penting. Ini akan menentukan sikap dan perilakumu. Dan juga akan menentukan apa yang kau terima dari Tuhan Yesus. Tuhan rindu dan Tuhan mau kita memandang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai sebuah simbol agama, bukan hanya sebagai sebuah hukum yang harus kita taati, tapi lebih daripada itu, Tuhan mau hidup dalam kehidupan kita, di mana kita merasakan berkat-Nya, yaitu apa? Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, sehingga kita merasa sangat beruntung, sangat mendapatkan berkat yang besar, karena kita mengenal Tuhan Yesus, karena kita mengikut Tuhan Yesus, karena kita menjadi umat-Nya hari ini. Tuhan mau itu yang harus jadi pandangan kita. Tuhan mau berharga dalam kehidupan kita. Tuhan mau Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Maka pandang Tuhan dengan cara yang benar ini. Lihat Dia sebagai Juru Selamatmu. Lihat Dia sebagai Juru Selamatmu yang penuh kasih itu. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kebaikan-Nya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau hidup dalam kehidupan kita. Tuhan mau dekat dengan kita. Hidupilah dengan cara yang Tuhan mau. Engkau akan bergairah kembali dalam engkau beribadah. Engkau akan bergairah kembali dalam engkau membangun kehidupanmu. Karena engkau tahu jalan-jalan yang benar dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menuntunmu,
Karena Tuhan Yesus akan menunjukkan yang terbaik buat kau. Itu terjadi kalau engkau memandang Dia dengan benar. Mari, Bapak Ibu dan Saudara, pandang Dia. Pandang Dia. Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu dahsyat buat kami Tuhan. Hari ini kami memandang Engkau Tuhan. Engkaulah Juru Selamat kami. Karena Engkaulah Tuhan kami hidup. Karena Engkaulah Tuhan kami aman. Kami sudah diampuni. Kami sudah dikasihi. Dan kami sudah merasa aman hari ini bersama dengan Engkau. Oh Tuhan, tuntun kami, pimpin kami. Jikalau hari ini Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka-mereka yang mungkin masih memandang Engkau sebagai simbol agama saja, atau memandang Engkau sebagai hukum yang harus ditaati. Tuhan, biarlah mereka bisa menyadari hari ini bahwa Tuhan lebih daripada itu. Tuhan lebih daripada sekedar simbol. Tuhan lebih daripada sebuah hukum saja. Tapi Tuhan itu bisa hidup dalam kehidupan kita. Dan biarlah mereka menemukan pandangan ini setelah mendengar firman ini. Mereka menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika kami semua sini sudah menyadari bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah kami terus memelihara pandangan ini, menjaga pandangan ini, bahkan membagikan pandangan ini kepada mereka-mereka yang hari ini masih berpandangan yang salah, yang hari ini mungkin belum mengerti tentang Tuhan Yesus, supaya mereka memandang Kau dengan cara yang benar, memandang Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk berkat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kami semakin mengerti, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Saya membangun kerohanian kami, membangun iman kami pada dasar yang benar, pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Biar Engkau menghidupi atas kami semua di sini. Hamba-Mu juga maupun mereka semua yang mendengarkan melalui online ini Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu menyerahkan firman ini. Berkuasalah, bertahtalah, dan hiduplah atas kami semua di sini. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur bahwa hari ini kita semua sudah dikuatkan melalui ibadah online hari ini. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa yang kami rasakan pada kesempatan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menguatkan iman kami, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami siap untuk dibangun dan dibangun seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Mari jemaat angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat yang luar biasa ini. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang rindu untuk menuntun kehidupan kita kepada yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan memperkaya kehidupan kita. Dia akan menguatkan kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan kehidupan kita. Dia akan mengangkat kita dari lembah kekelaman kepada padang rumput yang hijau. Terima berkat yang luar biasa ini yang menyertai kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang mendewasakan kita, dan membangun iman kita. Terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha sudah datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.